Halo semuanya, kita ketemu lagi, kita mau bikin VT lagi ya. Ketemu lagi kita di channelnya Rias Farm Bali. Oke, kali ini kita mau bahas tentang gangguan kulit ya pada ternak babi. Jadi kemarin juga banyak yang tanya, misalkan ada yang kulit babinya gatel-gatel, ada yang kulit babinya itu kayak kena kudis kayak gitu kan. Jadi kita kali ini khusus mau bahas tentang beberapa jenis gangguan kulit pada babi ya. Ini sih mengganggu banget ya, karena kadang babinya itu mau babi dewasa, mau babi kecil, mau induk babi, mau pejantan, maupun anak babi. Itu penting ya untuk dirawat kulitnya. Kadang kalau udah gatel-gatel itu bisa mengganggu nanti nafsu makan atau yang lain-lain. Nah, itu biasanya kita sebut ada yang namanya ektoparasit ya. Ektoparasit itu apa gitu kan. Nah, ini kita punya khusus obat untuk ektoparasit. Nah, kalau kalian belum tahu ektoparasit itu apa, salah satunya contoh-contohnya nih, ini ada di sini ya. Itu nyamuk, gangguan nyamuk ya kan. Beberapa kandang tuh ada yang nyamuknya banyak banget. Jadi kalau digigitin gitu pastinya bentol-bentol ya dan gatel. Dan terus ada juga caplak. Caplak itu kayak kutu. Jadi dia bisa gigit. Kalau udah digigit sama kutunya itu biasanya gatel sampai merah-merah itu kulitnya ya. Terus ada tungau, terus ada pinjal, ada kutu. Kutu ini kan jenisnya banyak, dan juga lalat. Nah, itu biasanya kita pakai obat ini di kandang. Ini namanya fly off ya. Ini khusus untuk ini ektoparasit tadi itu, kutu, lalat, apa segala macam ya. Ini kutu, lalat, tungau, pinjal, nyamuk, caplak ya. Terus di sini juga ada indikasi, jadi kita baca-baca ya, indikasinya itu membunuh dan mengendalikan lalat serta ektoparasit di kandang dan lingkungan, membunuh dan mengendalikan infeksi ektoparasit. Nah, ektoparasit itu ada infeksinya, jadi kayak nyamuk, gigitan nyamuk yang terlalu banyak. Ada beberapa jenis nyamuk itu kalau digigit itu gatal banget. Terus juga ada juga beberapa kalau lalat ya kan. Terus juga kutu tuh kalau digigit itu biasanya merah-merah, ada bolongnya. Ada juga itu kutu yang diam di situ. Nah, terus juga ada juga, ini bisa juga untuk biasanya kan ada luka terbuka gitu ya. Kalau di induk babi biasanya gesek-gesek sininya tuh luka. Itu biasanya ada yang berdarah ya kan, ada luka basah gitu kan, ada luka basah. Terus juga nanti di dalamnya tuh kadang-kadang ada belatungnya. Nah, kalau itu ada belatung, kalian semprotin ini juga. Jadi tunggu belatungnya itu biar keluar dulu. Nanti belatungnya itu di dalam mereka pada keluar, karena kan panas kena obat ini keluar. Nanti baru bisa kering. Jadi kalau nggak kering, terus belatungnya itu juga masih di dalam, itu nanti biasanya lukanya nggak sembuh-sembuh, karena belatungnya itu kan gigitin dagingnya terus, jadi basah-basah terus. Nah, yang bisa itu biasanya kita semprot ini. Ini obatnya ini dosisnya 1 ml per 1 liter air atau 1 ml per 2 liter air. Jadi dosisnya itu 1 ml untuk 1 sampai 2 liter air. Jadi tergantung kalian ya nanti mau ngencerinnya seperti apa. Nah, di video kali ini kita kasih nih contohnya. Ini ada nih kemarin saya coba semprot di kandang. Nah, ini ada contoh beberapa videonya ya. Kita ikutin aja video kali ini. Nah, kalau ada yang tanya itu apa aja bahayanya ya kan ektoparasit nih pada babi, kita jelasin sambil nonton video di bawah ini. Oke? Nah, oke, ini kita udah di kandang ya. Jadi kita semprot dulu, kita mau pakai alat semprotnya ini. Ini kalau penuh itu isinya 16 liter ya. Jadi ini patut kita isi dulu, tabung plastiknya itu kita isi setengah. Nanti kalau udah setengah isi air, itu kita masukkan obatnya dulu ya, karena ini isinya 16 liter. Saya pakai perbandingannya itu 1:1. Jadi saya pakai 16 cc atau 16 mili ya. Nah, ini patut dia pakai spade-nya ini isinya 3 cc. Nah, saya saranin sih kalau kalian punya
Spite yang isi 10 cc, sekalian aja pakai yang 10 cc ya, biar nggak banyak kali gitu kan. Kalau ini kita 3 kali 5 itu 15 tambah lagi 1 cc ya kan. Nah ini dimasukin ke tabung plastiknya kayak gitu, disemprot ya kan. Itu 16 cc. Jadi isi air dulu setengah. Sudah isi air setengah, kita masukin obat. Nah nanti kalau obatnya udah masuk, kita tambahin lagi tuh airnya. Jadi kan kecampur nanti ya, kita tambahin air, jadi obat di dalamnya itu juga kecampur karena kena air lagi ya, ketimpaan air lagi. Jadi itu secara nggak langsung kecampur. Nah ini Pak Tut udah terakhir ya, obatnya yang udah dimasukin. Jadi setelah obatnya selesai dimasukin, spite-nya ingat ya, disimpan dengan baik, terus obatnya langsung ditutup juga, jadi biar nggak tercecer ke sana ke sini. Nanti bahaya kalau kena makan sama binatang-binatang di sekitarnya ya. Kayak ini saya kan ada anjing yang memang khusus di kandang, itu nanti bisa bahaya tuh kalau nanti dijilat-jilat atau dibawa lari ke sana ke sini ya. Jadi langsung disimpan. Nah ini obatnya udah masuk semua, Pak Tut tambahin airnya sampai penuh dengan terisi 16 liter ya. Nah jadi ini sambil nunggu Pak Tut, kita jelasin ya, apa aja sih itu bahaya ektoparasit pada ternak babi. Nah yang pertama itu ada gangguan kesehatan. Contohnya kalau ada iritasi dan gatal, itu bisa jadi infeksi ektoparasit ya, sering menyebabkan rasa gatal yang hebat, membuat babi gelisah. Nah contohnya nih, gosok-gosok badan. Kan sering tuh ada beberapa teman-teman yang tanya, babi saya sering gosok-gosok punggungnya di dinding-dinding kandang atau di besi, atau misalkan kalau kandangnya pakai kandang koloni di tembok-tembok kandang gitu kan. Kalau kandang batrai tuh digosok-gosok badannya karena gatel ya, jadi dia pingin digosok-gosok tapi gatelnya tuh ndak hilang-hilang gitu kan. Terus bisa jadi juga peradangan kulit, namanya dermatitis. Terus misalkan ini dari gigitan atau dari gigitan ektoparasit, itu dapat menyebabkan peradangan, kemerahan, dan juga pembengkakan pada kulit. Nah ini contohnya cara kita nyemprot di kandang. Jadi itu induk babinya dibangun-bangunin dulu semuanya, terus disemprot rata ya. Semprotnya itu dari belakang ya, dari pantatnya, jangan dari mukanya. Kalau disemprot dari muka nanti bahaya, kena napas gitu kan, kena mata. Jadi dari belakang, dari pantatnya itu disemprot rata ke seluruh badan, tapi nggak boleh sampai keguyur basah kebanyakan gitu ya. Jadi sekali semprot, spray rata seluruh badan. Oke. Terus kita lanjut juga, itu juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan kulit ya. Tungau, kudis membuat itu lubang atau terowongan dalam kulit, itu dia bikin lubang-lubang, terus bisa ngerusak jaringan yang menyebabkan luka. Nah ini yang kita sering lihat itu, kok lukanya nggak sembuh-sembuh, terus berair gitu kan. Nah itu karena tungau itu atau itu dia masuk itu ke dalam kulit gitu loh. Nah terus juga ada anemia. Kok bisa? Ya kan ada anemia, itu karena investasi berat kutu atau caplak dapat menyebabkan kehilangan darah yang signifikan, mengakibatkan anemia, kekurangan sel darah merah. Karena apa? Itu kutu itu kan minum darahnya si babi gitu ya. Terus ada infeksi sekunder. Kalau infeksi sekunder itu apa? Luka pada kulit babi akibat gigitan atau garukan menjadi pintu masuk bagi bakteri dan jamur, itu menyebabkan infeksi. Jadi karena dia tadinya lukanya kecil, terus digosok-gosok. Nah ini kalian bisa lihat ya, waktu kita nyemprot di kandang itu induk babinya tuh gosok-gosok karena dia obatnya ini bikin kayak agak gatel di kulit, karena dia obatnya nyerap gitu kan ke kulit-kulit itu, nanti dia gosok-gosok gatel-gatel. Nah ini kalau ada tungau ya kan di dalam kulit, terus ada belatung kayak gitu kan di dalam kulit, itu dia panas terus jadinya keluar ya. Jadi keluar nanti kalau karena itu si tungau, si belatung itu udah keluar dari kulit, nah otomatis itu nanti kulit, luka-luka di dalam itu kan ketutup ya kan, lubang-lubang yang tadi dia bikin terowongan itu ketutup di dalam, jadi bisa sembuh.
Habis itu kalau ini kan penyembuhan secara luar ya, dari luar kita semprot gitu kan ke kulit. Nah, penyembuhan di dalamnya itu apa? Kalian bisa pakai obat cacing ya kan, obat cacing injeksi ya. Kalau kita bilangnya gampangnya obat cacing ya, tapi itu juga kan bisa untuk parasit ya. Itu nanti bisa untuk penyembuhan kulitnya secara injeksi dari dalam. Jadi itu si parasit itu, si ektoparasit itu harus keluar dulu. Nah, ini salah satu contoh induk babi ya, yang bahunya itu kemarin ada luka kebuka kanan kiri. Jadi ini baru lepas susu ya. Jadi karena dia habis beranak, terus menyusu, itu dia agak kehilangan berat badannya. Terus karena gesek-gesek di besi, itu dia luka. Nah, lukanya tuh sampai dalam kemarin itu berair. Nah, ini udah lepas susu, kita kemarin semprotkan. Jadi pelan-pelan sudah mulai kering ya. Nah, untuk di kandang Ria Farm, kita penyemprotan seperti ini rutin ya. Ini secara berkala, paling tidak sebulan sekali minimal ya, 1 bulan sekali, atau biasanya kita 3 minggu sekali. Itu tergantung kasusnya di kandang. Kalau tiba-tiba banyak gitu kan, ada musim-musiman ya. Kalau tiba-tiba banyak bentol-bentol atau kayak sakit kulit gitu kan, beberapa mungkin ada musim kutu ya kan, musim nyamuk segala macam, bisa 3 minggu sekali ya. Jadi supaya kulit-kulit babi itu sehat ya, jadi nggak gatel-gatel, kasihan. Nah, ini terutama di bagian induk bunting, kasihan kan udah bunting terus gatel-gatel, itu kurang bagus ya untuk kesehatan babi. Nah, kalau ini termasuk pejantan juga kita semprot rata ya, karena kulit pejantan tuh kadang sering gosok-gosok, sering luka-luka, kadang sering kena gigit-gigit nyamuk gitu. Nah, ini kelihatan mereka gak gosok-gosok. Jadi kalau mereka itu kulitnya sehat, nggak gatel-gatel, nggak ada peradangan, otomatis mereka juga nyaman di kandang ya. Jadi ini harus disemprot secara berkala dan rutin. Kalau emang sehat itu nanti kalau untuk induk bunting, anaknya juga sehat-sehat ya. Terus kalau untuk induk yang mau beranak itu juga sehat-sehat. Nah, ini pejantannya. Nah, ini kita bisa. Nah, dan ini di induk bunting yang sudah mau beranak ya. Jadi wajib kulit babinya itu dicek semua supaya mulus, jangan sampai kayak gatel-gatel ya, apalagi bersisik gitu kan. Jadi kurang sehat. Terus juga jangan sampai ada luka-luka terbuka. Jadi dia dibuat senyaman mungkin di kandang ya. Ingat sekali lagi, penyemprotannya itu dari belakang, jangan dari muka babi ya. Jadi ke belakang. Nah, nanti setelah ini mulus, nanti beranaknya sehat, anaknya juga jadinya nggak kena parasit ya, nggak kena gatal-gatal kulit. Nah, ini khusus untuk induk yang belum beranak ya, kalau di kandang indukan. Kalau ada anaknya gimana kak? Kalau ada pigletsnya gimana kak? Ya jangan disuntik, nanti kena jilat-jilat sama anak babinya kan repot. Ini kita khusus untuk induk babi yang belum beranak ya, bunting sama yang belum kawin. Terus ini setelah disemprot ya, disemprot ini nanti ini kan kita nyemprotnya siang, nanti sorenya itu dibilas ya, jadi dimandikan induk babinya. Jadi waktu nyemprot sore itu disemprot, dibilas, jadi nggak dibiarin gitu aja, enggak. Jadi kita ini semprotnya jam 1 siang, terus kita nanti jadwal mandikan babinya itu jam 3 sore. Nah, ini kita di paranet kita semprot juga. Jadi kalau ada kayak lalat-lalat, terus juga kayak nyamuk-nyamuk, itu mereka minggat ya, pergi sana ya kan dari kandang. Ini dia kita pakai fly off-nya. Terus nanti kita ini tadi lanjut ya, kita jam 3 sore itu dimandikan induk babinya. Jadi ada jeda waktu 2 jam ya untuk obatnya itu bereaksi. Terus kita bilas lagi. Nah, setelah dibilas itu nanti induk babinya pasti nyaman. Nah, kalian juga bisa pakai semprotan kecil ya, kayak gini. Ini khusus untuk yang per ekor. Jadi untuk sehari-hari kalian bisa pakai semprotan kecil kayak begini. Itu disemprot sedikit aja. Nah, gitu ya, sekian video kita kali ini ya. Jadi
itulah kurang lebihnya untuk penjelasan kita tentang ektoparasit. Nah, itu juga cara pengendalian kita di kandang, gimana caranya kita mengendalikan atau merawat ternak babi kita di kandang untuk menghindari terjadinya gangguan ektoparasit di kandang, ya kan. Jadi supaya kulit babinya sehat, terus induk babinya juga nggak anemia, terus nggak gatel-gatel, terus babinya juga sehat ya. Jadi perawatan ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti induk babinya tuh udah sakit, udah gatel-gatel, kulitnya juga udah rusak, kalian baru bingung. Jadi lebih baik merawat dulu ya kan, mencegah dulu dibanding mengobati ya. Jadi agak sulit kalau nanti itu udah sakit harus ngobatin, itu susah. Jadi mending kalian perawatannya seperti ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Kak, di mana Kak bisa dapat obatnya segala macam. Nah, kalian boleh WA aja ke nomor yang memang udah kita tulis di bawah ini, video ini. Kalian boleh chat aja di admin ya. Jadi mau dikirim kemana aja ya, boleh aja. Jadi untuk nanti info-info lebih lanjut, kalian boleh chat aja ya di adminnya Riyadh Farm. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Salam peternak dari Bali, bye-bye.